Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah pemahamanku. Perhatikan video berikut ini. Mohon disimak baik-baik ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Dari video tersebut bisa kita lihat bahwasannya bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Hal itu menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Di sana Allah menjelaskan bahwa hari kiamat adalah hari di mana semua manusia berterbangan seperti lalat. Mereka tidak akan memperhatikan siapa keluarganya, mereka cuma memikirkan diri mereka sendiri. Kemudian gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, maka orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak, ia akan ditempatkan di tempat yang lebih baik, yaitu di surganya Allah. Sedangkan orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih sedikit, ia akan ditempatkan di neraka. Ya, na'udzubillah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hari akhir. Apa hari akhir itu? Hari akhir adalah disebut juga yaumul akhir, yang artinya peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Apa arti iman kepada hari akhir? Coba disimak ya. Iman artinya percaya. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan ini akan mati dan binasa. Semua makhluk akan hancur dan binasa, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, langit, matahari, bumi, dan lain sebagainya. Kapan terjadinya hari kiamat itu? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang tahu hanyalah Allah.
Tapi sebagai umat Islam harus mengimani adanya hari kiamat itu. Ini membuktikan bentuk keyakinan kita terhadap rukun iman yang kelima. Coba disimak Quran surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam. Kita tidak boleh ragu akan datangnya hari kiamat. Kita hanya menunggunya saja. Kemudian kita akan membahas macam-macam kiamat. Kiamat yang pertama yaitu kiamat sugro, yang artinya kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, yang artinya kiamat besar. Ya. Kiamat sugro yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contohnya seperti orang yang meninggal. Kemudian juga ada bencana alam. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya kiamat sugro itu adalah sebagian alam yang hancur. Kemudian kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya seluruh alam dan makhluk hidup. Contohkan matahari, bumi, dan planet sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Kiamat kubro itu ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini ya anak-anak ya. Nah, ada gambar gunung meletus. Ini adalah merupakan bencana alam sehingga menunjukkan kiamat sugro. Ya. Kemudian lagi nanti akan ada gambar kebakaran. Ini bencana alam juga termasuk kiamat sugro. Kemudian gempa bumi termasuk kiamat apa ya? Termasuk kiamat sugro juga. Kemudian ada banjir bandang, kemudian lagi ada tsunami, dan kesemuanya itu termasuk bencana alam. Bencana alam ini adalah termasuk kiamat sugro. Kemudian bagaimana tanda-tanda kedatangan hari akhir? Agar kita tahu, kita perhatikan yang berikut ini. Tanda-tanda kecil kiamat yaitu 1. Ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Ya. Kemudian nantinya yang kedua ada miras, minuman keras merajalela di mana-mana. Yang ketiga adalah jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Yang keempat, banyak terjadinya gempa. Yang kelima, pembunuhan merajalela yang dilanjutkan dengan banyak ulama yang wafat. Banyak peperangan, kerusuhan, dan maksiat. 8, laki-laki menyerupai perempuan dan juga sebaliknya. Yang kedelapan, munculnya api dari kiamat. Termasuk tanda-tanda kecil ya anak-anak ya. ينتظر وعدا من زلال فيه النجاة خذني إليك
Kemudian ada tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. 1. Matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Yang ketiga, munculnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang keempat, lahirnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam, adanya Imam Mahdi. Yang berikutnya, gempa bumi di barat, timur, dan di semenanjung barat. Dan yang terakhir adalah munculnya api dari Yaman. Itu adalah semua tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu ya. Marilah kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ضحكة أشيح عنها ظل الندى خذني إليك